Dulu ini anu Pak, ada sahabatnya sama Dimas Aprianto itu Pak. Mas, ya. Saya undang berikutnya Dimas Apri itu ya. Iya. Itu nama panggungnya Dimas Apri. Iya Mas, Dimas Apri. Nah, di acara tersebut itu kita itu diajari bagaimana cara kita bisa menemukan tempat di Google oleh karyawan Google-nya sendiri Pak. Gitu. Nosa Sandi ya, mahasiswa yang sempat final beberapa tahun yang lalu, dan baru-baru ini saya berkesempatan ya untuk kita ngobrol-ngobrol tentang peristiwa beberapa tahun yang lalu. Dulu sempat viral itu ya videonya yang berhasil, masa awalnya itu adalah membobol Google. Bisa ceritakan nih Mas? Iya Pak, bisa sih. Jadi itu tahun 2018 itu September kalau nggak salah. Itu saya menemukan celah keamanan di Google As. Sebenarnya itu celah keamanan yang ecek-ecek Bapak. Tapi karena celah keamanan tersebut di suatu tempat yang sensitif, di mana Google kan sangat menjaga data usernya, data penggunanya. Saya menemukannya di situ. Jadi saya bisa melakukan takeover atau mengambil alih siapapun menggunakan cara keamanan itu. Oleh karena itu Google memberi saya maksimum hadiah maksimum pada cara keamanan tersebut. Itu $7.500 gitu Pak. Itu singkatnya gitu Pak. $7.500 kalau dirupiahkan itu, kalau dirupiahkan itu dulu sih sekitar 114-an. Intinya sih 100, mungkin 110 ke bawah karena masih 13 100 juta pertama dari Google ya. Iya Pak. Nah untuk sampai ke situ itu dulu apa perjalanannya seperti apa Mas? Suka atik celah keamanan itu mulai kapan? Suka tarik celah keamanan itu saya bisa bilangnya sih SMP. Dari SMP ya? Iya. Dari SMP itu masih ini sih Pak, namanya saya kan aslinya iseng ya. Saya orang iseng, intinya sih kayak gini. Pertamanya itu saya membuat bagaimana dengan saya mengisengi teman saya dengan cara membuat dia susah. Jadi saya itu senang kalau membuat susah dulu ya. Jadi susah menjatuhkan senang. Itu teman saya kayak bingung gitu, saya seneng kayak kalau bahasa zamannya sekarang ngeprank itu, ngeprank ada cara saya juga solusinya. Nah itu saya membuat intinya sih aplikasi atau virus yang bisa dibilang virus juga. Tapi itu basic banget, jadi virusnya itu ada pembuatnya Mbak. Jadi virusnya memang dibuat gitu ya? Iya, jadi itu sih cuma copy paste mengingat Pak. Jadi itu saya kirim atau saya masukkan flash dulu, terus saya namai kayak yang hal yang buat penasaran, misal jangan buka ini ya gitu gitu ya. Kan orang penasaran untuk dibuka ini kan? Iya, nah itu Pak. Jadi dari situlah jaga-jaga saya. Oke, tapi saya melihat kan, misal kalau saya bisa ini kan saya harus bertemu orangnya gitu kan Pak. Maksudnya ada interaksi saya sama target. Nah saya mikir bagaimana caranya saya bisa, tapi orang nggak tahu kalau itu saya yang buat. Akhirnya saya mikir, bagaimana kalau saya merupakan sebuah website itu Pak. Itu SMP kelas 3 itu masih angan-angan masih belum mendalami atau mendasari, masih cuma baca-baca dan sebagainya gitu Pak. Nah di SMA kelas 1 itu saya kelirunya masuk SMA jurusan PSI karena ya masa SMK ya? Enggak SMK, soalnya saya dulu itu jajarannya sangat politis sekali. Dan dulu itu jadi dokter? Enggak Pak, jadi
ini mungkin agak malu sih kalau saya sekarang bilang jadi pemimpin Pak, presiden lah ya, karena saya harus tinggi lagi kalau ketinggian ya. Jadi saya kan lihat track record pemimpin Indonesia ya itu IPS lah yang paling IPS karena sosial karena itulah saya masuk ke IPS. Jadi pilihan pertama kedua tadi kan ada pilihannya Pak, itu saya IPS semua. Jadi SMA 1, SMA 2, SMA 4, Pasuruan itu saya IPS semua gitu Pak. Jadi temannya dia SMA 2 semua. Nah, karena itu tapi karena saya masuk SMA IPS kan saya nggak ada basic IT yang diajarkan di SMA. Jadi saya ikut komunitas Pak, ikut komunitas atau belajar sendiri gitu sih Pak. Jadi saya ikut komunitas yang salah satunya itu alumni Yadika sendiri Pak, alumni Yadika itu yang ngajarin saya sih, maksudnya bagaimana meretas sebuah website itu sih dari komunitas tersebut. Jadi sebenarnya bukan meretas, cuma dibilangin bagaimana ya sebuah meretas dan lain sebagainya, tapi dalam hal kebaikan mungkin ya Pak, mungkin kan niatnya seseorang kan beda-beda, tapi intinya sih senior saya ini memberitahukan supaya saya bisa memilih jalan yang baik menurut saya gitu Pak. Komunitasnya apa namanya? Pasuruan Blackhead. Pasuruan Blackhead. Seniornya itu siapa? Henry Nur Effendi Muhammad Effendi itu yang ngajarin saya. Bisa sekarang tunggu seniornya. Iya senior saya. Halo. Tapi nggak anu Pak. Sekarang nggak di dunia keamanan lagi Pak, security Pak. Di mana sekarang? Sekarang kalau Om Henry-nya itu di Kominfo ya Pak, benar. Kalau Nur Effendi itu gimana? Nur Effendi sekarang anu Pak, jadi pengusaha kayak ternak gitu dan tidak menekuni dunia gimana ya? Tidak menekuni aja. Mungkin ada ininya Pak, karena kan biasalah orang ini tuh kayak apa? Kalau dibilang nggak kerja tapi duitnya ada gitu Pak. Jadi mungkin kayak babinya itu, jadi kita nggak tahu tapi dia masih berputar di dunia IT gitu Pak. Nur Effendi itu saat mahasiswa sini saya masih baru masuk. Itu pernah ikut nggak lomba? Iya, saya berjawa dan menang banyak. Jawa, iya, sama itunya. Iya. Juara berapa? Dua atau berapa itu maksudnya? Iya. Saya ikut sih dan aslinya itu saya juga ikut saya berjawab itu Pak, tapi nggak lolos gitu. Nggak lolos, yang lolos saya. Nah ini Mas Nosa, mungkin bisa dijelaskan dengan bahasa yang sederhana ya, dengan bahasa yang langit ya. Bagaimana caranya kita meretas sebuah target itu seperti apa? Bisa diceritakan. Meretas sebuah target berarti kita berkegiatan security ya Pak. Ya. Dalam security, saya itu selalu kayak ada orang yang bilang gimana sih kita memulai security. Saya ngasihnya dua jalan. Yang pertama, kamu pahami dulu apa itu program dan aplikasi, dalami bahasa pemrograman. Salah satu ada dasar bahasa pemrograman apa? Bahasa. Iya. Nah, kamu jadi developer di situ atau software yang di situ. Kalau kamu sudah paham, lalu kamu pahami basic security, basic keamanan, maka kamu akan langsung otomatis belajar security-nya itu akan mudah karena kamu basicnya udah ngerti keamanan dan lain sebagainya. Soalnya basicnya keamanan kan ada pada aplikasi. Nah, aplikasi ini dibuat oleh sebuah bahasa pemrograman. Kalau kita sudah mengerti bahasa pemrograman tersebut, maka untuk step selanjutnya memahami security itu akan lebih mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, langsung terjun ke dunia security tanpa tahu apa-apa. Misalnya langsung mendalami sebuah celah keamanan, misalnya skill nation. Nah, itu langsung deh hands on bagaimana nation itu dan lain sebagainya. Ini ada kelemahannya Pak. Kelemahannya itu yang pertama, dia nggak akan tahu kenapa ini terjadi dan bagaimana ini ditanggulangi, misalnya bagaimana cara melakukan perbaikan pada kelemahan ini dan sebagainya. Dan itu sifatnya seperti meraba. Jadi dia itu nggak tahu betul apa itu sebenarnya, tapi dia itu cuma meraba aja gitu sih. Jadi dan itu butuh waktu lama.
Jadi soalnya kan butuh pemahaman lagi dan sebagainya, itu butuh waktu lagi untuk memahami sebuah celah keamanan, satu celah keamanan itu. Jadi saya menawarkan dua ini ya, di mana yang kebanyakan adanya dua metode itu gitu ya. kalau menurut saya Pak, menurut saya pribadi ya gitu. Kalau yang misalnya ada orang tanya ingin mendalami dunia security dan sebagainya, itu ada dua. Dan sama-sama membutuhkan waktu, nggak 1 hari 2 hari atau 1 minggu 1 bulan, nggak mungkin memungkinkan, tapi kalau pada orang awam sih nggak mungkin, soalnya butuh waktu lah untuk memahami. Apa ada kayak tool sendiri untuk bisa menemukan celah keamanannya? Untuk celah keamanan sebenarnya tools itu kan hanya membantu Pak. Jadi kalau saya itu selalu menekankan kalau pemahaman awal dari celah keamanan tersebut, bagaimana kamu memahami dan sebagainya, tools itu hanya membantu. Jadi saya nggak menyarankan kalau seseorang itu hanya menggantungkan diri kepada tools tersebut Pak. Jadi kamu itu harus tahu ini itu celah keamanan itu kenapa ini disebut celah keamanan dan ini tuh berimbasnya kemana, itu kamu harus paham betul. Jadi nggak based on kayak buku enggak, tapi kamu harus memahami itu dan bisa menjelaskan itu di intinya kalau menurut saya sih, karena kalau ini lihat dulu sih arahnya kemana. Kalau ke arah konsultan, kamu harus bisa menjelaskan hal yang IT ke orang yang non IT. Jadi kita harus bisa menjelaskan secara bahasa yang sederhana ya gitu. Jadi nggak terlalu sulit mungkin di bahasa itu sih. Jadi itu sih. Saya waktu seminarnya kan saya ikut iya Pak. saya tertarik dengan mengibaratkan gitu kan. Contohnya itu bisa dijelaskan. Nah itu dengan menggunakan liga. Ya. Jadi saya ini kalau misalnya menjelaskan sesuatu itu selalu saya ibaratkan. Jadi misal ada kayak kita melakukan penetration testing itu seperti kita mau menembak cewek, PDKT pada cewek, kita harus mempunyai informasi dari cewek tersebut supaya kita PDKT-nya lancar ke cewek tersebut. Seperti ada penetration testing gitu Pak. Jadi ketika kita melakukan penetration testing kepada sebuah aplikasi, kita harus mengetahui apakah aplikasi ini ditulis dalam bahasa apa, terus dia menggunakan versi berapa, menggunakan jenis apa dan sebagainya. Kita harus tahu betul supaya kita dalam melakukan penetration testing itu lancar. Itu sih Pak, kalau yang saya jelaskan kemarin itu sih. Di Mas Apri ya? Ya, di Mas Apri. Saya itu ketawa sendiri ya. Itu sih di Mas Apri itu melakukan pendekatan pada cewek. Namanya apa itu? Siska. Itu bukan Mas Rustin ini. Kayaknya bukan juga. Karena mahasiswi sini juga ada yang namanya Siska. Oh ada, saya baru tahu. Bukan mahasiswi. Bukan Mas. Jadi si Mas Apri ini menggunakan dialektika atau temennya ya. Siska ini seperti apa sih itu ya? Ya. Nah itu pendekatan pasif. Jadi pasif. Itu menggunakan istilahnya pendekatan pasif. Jadi kita memperoleh informasi terkait website ini di pihak ketiga yang sudah mengumpulkan informasi tersebut. Jadi misal penyedia data dan sebagainya itu, sebenarnya dia itu punya data terkait target atau sistem itu. Nah kita bisa mengambil melalui API kalau yang saya tahu. Pihak ketiga itu dia melakukan review terhadap target itu tak? Atau gimana? Pihak ketiga itu melakukan crawling secara berkala. Jadi dia itu kayak intinya mengumpulkan data-data yang ada di search engine, baik itu search engine seperti Google, Yahoo atau search engine seperti Soda. Intinya dia itu mengambil semua data yang ada pada internet, yang tersedia di internet. Itu kalau yang saya kalau orang awam itu kan mau Google, tanya ke Google. Iya Pak, benar. Ya itu karena ini Pak, saya senangnya mau Google, tanya ke Google. Dari searchnya itu iya. Nah
Saya senangnya dari Google itu ini Pak, kalau Google Security itu saya kan pernah juga diundang ke itu ya Boticon di Singapura, itu yang ngadakan itu Facebook sama. Nah di acara tersebut itu kita itu diajari bagaimana cara kita bisa menemukan bug di Google oleh karyawan Google sendiri Pak. Itu yang bagus yang sampai terimbas ke servernya itu Google malah bisa memberikan apa? Memberikan apresiasi gitu ya. Nah iya Pak, apresiasi. Dan banyak bonusnya sih Pak kalau yang menemukan bagus-bagus itu. Banyak dikasih bonus gitu. Mengganti gadget itu motivasinya apa sih? Mas Rosasan. Motivasinya ini cari uang, cari popularitas, atau cari apa? Sebenarnya banyak dari. Yang pertama itu saya cuma usil aja, iseng gitu aja. Iseng aja. Bagaimana cara memperoleh sebagainya. Dari situ terus saya tuh naik lah. Saya kan komunitas itu sharing dan sebagainya. Nah itu terus saya tuh kayak masa sih cuma gini doang, makanya terus saya agak ke hitam lah. Ke hitam lah. Jadi bagaimana saya bisa kayak mendapatkan uang dari website yang saya retas gitu Pak. Caranya gimana? Caranya dengan saya memasang iklan di website yang saya retas gitu Pak. Jadi target disisipkan iklan seperti tanpa sepengetahuan yang punya website itu ya? Iya Pak, benar. Mungkin agak curang. Ini termasuk hitam atau putih Pak gitu ya? Kalau ini sih Pak, kalau saya nggak tahu pesan-pesannya ini. Tapi kalau saya menurut saya sih kayaknya itu kayak agak kan merugikan sebenarnya kan saya Pak. Ini tidak dirugikan sebenarnya. Ya tapi terganggu Pak itu orangnya terganggu ya mungkin ya. Iya. Itu sih itu. Jadi dulu tuh lumayan lah Pak kalau main sekarang. Itu $1 per hari bisa lebih. Jadi target saya dalam website atau blog. Jadi kan mereka kan banyak lihat akses kan ya gitu. Nah itu saya merotasi itu supaya saya sisihkan iklan. Lalu per hari saya tinggal lihat dashboard iklan ya itu. Terus saya diajari ini sih kalau misalnya Pak ini itu intinya kan masih nggak legal. Belajar lah Ubuntu itu karena saya akhirnya saya juga belajar Ubuntu itu Pak. Jadi dari itu sih kalau itu putih ya? Putih Pak, karena pas dari dunia hitam Pak bisa. Iya, tempat Pak, iya. Itu saya itu sih mulai fokus di Ubuntu. Oh, berarti itu memang apa setelah diberitahu rekamannya itu nanti dapat apresiasi dari feedbacknya dapat gitu. Iya Pak, jadi flow-nya Ubuntu itu seperti misal kita menemukan sebuah celana dan melaporkannya. Nah setelah itu pihak aplikasi atau pengembang itu melakukan verifikasi apakah celana tersebut benar-benar ada dan belum ditemukan oleh orang lain. Kalau ini tidak ditemukan orang lain dan valid, maka akan dilanjutkan ke pemberian apresiasi, bisa kamus, bisa uang gitu. Denda sih, denda sih. Juga ada uang juga. Uang, iya Pak. Utama sih. Utama uang itu ya. Capaian tertinggi Mas Rosa dapat berapa? Itu 1.500 dari Google kan yang mau. Yang 2018. Ya yang Apple itu tahun berapa ya? 2021 barusan ya? Iya, barusan. Nah, itu gimana ya? Itu saya belum tahu ya. Coba bisa diceritakan mungkin. Jadi di Apple ini Pak, ada sahabatnya sama Dimas Aprianto itu Dimas ya. Saya udah punya Dimas Apri itu ya. Iya. Itu nama panggungnya Dimas Apri. Iya Mas, Dimas Apri. Saya melakukan sesuatu, saya kirim ke Pak. Jadi Dimasnya nanti panas, terus nyari laki-laki itu ngirim ke saya gitu Pak. Gitu. Jadi saling memotivasi dengan mengirimkan sebuah teman-teman yang bagus. Nah, suatu hari itu Dimas mengirim ke saya. Dia dapat uang 5.000 dari Apple. $5.000 dari Apple. Iya, berapa berarti? 70-an Pak. 70.
Yang tahun kemarin itu? Enggak Pak. Atau sebelumnya? Bareng saya. Jadi kalian berdua sama-sama dapat? Iya Pak. Celakaannya beda-beda? Beda-beda. Jadi saya undang berikutnya aja Mas Abel. Siap. Jadi itu yang 5.000 dari Apple, terus dia ke rumah saya, terus pinjam lah ini. Terus kan saya kan kayak masa saya nggak bisa juga nyari di Apple. Yang nemukan si Dimas dulu. Iya. Terus ya saya ke saya ini loh Apple bayar gitu kan. Soalnya saya nggak pernah dengar sebelumnya bukan Apple. Kalau gitu saya juga nyari gitu Pak. Saya nyari di Apple. Jadi Apple ini saya agak sukanya sih gitu Pak. Soal dia melakukan verifikasi ke kantor itu saya agak suka sama prosesnya. Kenapa prosesnya? Agak panjang? Prosesnya tuh agak beda Pak. Dan mungkin karena dia baru membuka program. Jadi dia itu melakukan verifikasi melakukan fix dulu, baru kita diberitahu apakah ini sudah ditemukan oleh hacker lain apa enggak gitu Pak. Jadi kita harus tunggu dulu baru dikasih jawaban. Oh kamu tidak ada hacker lain yang menemukan. Saya kan nggak dapat apa gitu Pak. Nah itu saya menemukan banyak kerentanan sih ya. 7 semuanya. Sebenarnya 7 kerentanan Pak. Jadi semuanya itu 7 itu dianggap duplikat dengan orang lain gitu. Iya, kecuali 1. Jadi 6 yang dianggap duplikat, 1-nya enggak. Itu Pak yang dikasih aja sama sekarang. 5.000 lagi. Kalau saya 7.500. Iya. Jadi gimana? Iya Pak, soalnya saya kaya nih Mas ini ya. Salah dosennya ini. Ini aja Pak. Sekarang jadi mahasiswa sultan gitu ya. Dan sultan banget tapi. Nah itu kalau boleh nggak masuk terlalu dalam itu apa? Boleh. Nggak dalam banget ya. Boleh. Di Apple yang ditemukan Mas Nosasan itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sebenarnya ini diangkat lebih tinggi daripada Dimas, soalnya ini berkaitan dengan data informasi personal Pak. Dan kan kita tahu kalau misalnya di luar negeri itu sangat ketat kalau data personal, jadi nggak boleh data personal ini sampai bocor gitu dan sebagainya. Nah kebetulan saya itu bisa mengubah data personal dan bisa melakukan penghapusan data personal di Apple. Tapi ini untuk konsultansi, maksudnya di microservice-nya Apple itu ada kayak Apple konsultan gitu Pak. Nah yang mendaftar di Apple konsultan itu bisa saya ibaratnya hapus semua datanya atau saya ubah semua datanya itu bisa. Mulai kerentanan Bisa masuk ke situ ya? Iya. Misalnya ini ada data Nosa Sandi, namanya diganti Sandi Nosa itu ya bisa. Ada yang diganti itu Iya. Tanpa mengetahui email atau password, ya gitu Pak. Tanpa masuk. Maksudnya nggak ada email berarti? Apa maksudnya ya? Jadi misalnya ya, ini saya sama Pak Ali, Ya. saya daftar di microservice tersebut, Pak Ali juga. Nah, saya kan mempunyai ID kan. Nah, ID saya ini waktu saya mengubah atau menghapus profil saya ubah menjadi ID-nya Pak Ali. Nah, yang nggak ubah di datanya, yang di database-nya itu datanya Pak Ali karena menggunakan ID Pak Ali waktu saya. Jadi saya nggak harus tahu email dan passwordnya Pak Ari, gitu. Jadi saya hanya memerlukan ID saja dan ID tersebut urut Pak. Jadi 1 sampai berapa gitu kan, misalnya 1000 gitu. Saya bisa melakukan kayak berpos dari angka 1 sampai 1000 dan sebagainya. Misalnya 1000 user ini, Iya. ganti semua ID-nya sama Nosa gitu. Iya, Bisa itu Pak? Bisa. Bahaya itu Pak. Iya Pak. Jadi itu Pak, gitu Pak. Yang agak berbahaya karena itu sih. Yang pertama impactnya agak lumayan, imbasnya agak lumayan, dan yang kedua itu berhubungan dengan data pribadi. Karena isu data keamanan data pribadi itu kan menjadi isu global kan ya. Iya Pak, benar. Apalagi kalau di luar kan ada GDPR, GDPR itu data protection gitu kan. Jadi benar-benar lah kayak pemerintahan luar itu nggak boleh sampai data pribadi orang ini nggak boleh sampai.
sampai saya itu pernah menemukan Pak, jadi kan ada kayak aplikasi kayak nge-track dia itu jalan berapa, aplikasi jalan Pak ya, dan dia itu bisa merekam kayak bukan Pak, hari ini tuh dia jalan berapa langkah gitu Pak. Nah langkah kaki ini itu di aplikasi tersebut nggak boleh diketahui oleh user lain. Nah, saya bisa menemukan cara saya melihat langkah kaki orang lain. Itu saya dikasih uang $100, lumayan lah Pak, untuk mahasiswa ngopi lumayan lah ya. Iya, langkah kaki aja Pak. Bayangin Pak, kalau kan kalau sehari ini jalan pagi itu ya, ya. sampai 1 kilo itu bisa diubah gitu ya? Enggak Pak, jadi cuma melihat jumlah langkahnya, bukan jaraknya gitu. Bukan jarak, jumlah langkah. Karena seperti yang saya singgung tadi, kalau berhubungan dengan data sensitif, data pengguna itu memang benar-benar dihargai gitu. Dihargai, diketahui itu Pak. Sampai langkah kaki pun akan dihargai $100 kalau ada penalaran seperti itu Pak. Kalau bedanya Pak. Kalau di Indonesia apa yang pernah di atas? BPJS pernah. BPJS pernah saya atas. BPJS saya pernah, tapi ini legal Pak ya. Bukan data pribadinya. Saya tidak sampai melakukan dalam database, tapi saya melakukan SQL injection pada salah satu service di BPJS Kesehatan. Itu saya menemukan SQL injection, jadi saya bisa melihat data-data yang ada server di sini. Tapi nggak sampai situ Pak saya Pak. Jadi cuma oke, ini SQL injection ada di sini. Oke, saya bisa laporkan. Gitu. Sederhana. Jadi intinya saya penelitiannya beragam ya. Iya Pak, siap. Jadi intinya saya bisa menemukan nih kayak memastikan kalau saya tuh bisa melihat data BPJS server semua. Tapi nggak saya lakukan itu. Tapi saya cuma ngasih tahu BPJS kalau ini loh data kamu itu sebenarnya ada perkara ini, bisa dilihat orang lain, bisa dengan orang lain. Itu sih saya lapor ke BPJS memverifikasi dan melakukan reward ke saya. $1.500. Berapa? $1.500. Itu cukup apa enggak? Saya kan mungkin kalau dilihatnya di APBN atau BBD saya kurang tahu ya mungkin, tapi ya saya ikhlaskan saja ya Pak, karena saya juga intinya sih ngetes ilmu lah ya, apakah saya masih mau banget. Soal reward sih sebenarnya terserah ada ya, iya. Pemiliknya itu ya. Iya, cuma kalau saya nggak cocok nggak saya teruskan gitu Pak, gitu aja Pak. Saya nggak protes masa segini ya. Enggak lah ya. Disyukuri aja. Rezekinya yang lain gitu Pak. Mungkin saya kira BPJS mungkin tuh kakaknya sekian dan kakak tumbakan nggak mesti gitu ya. Itu kakaknya setahun nih gitu ya. Tiba-tiba Mas Andi masuk, jadi kita punya tunggakan. Nggak sampai ke situ sih Kak. Iya. Cuma saya itu sampai melihat database apa yang ada di sistem BPJS tersebut. Udah saya laporin, nggak saya kayak ambil cuma saya lihat nama database-nya, nama apa itu aja sih, cuma memastikan kalau ini tuh benar kita rekaman itu aja sih Pak. Kalau saya, karena kan kalau babon sendiri itu kan ada etika-etikanya yang harus perlu dipatuhi Pak, kayak nggak boleh melakukan publikasi sebelum pertanyaan tersebut dikonfirmasi dan diperbaiki. Terus kalau misalnya aplikasi tersebut tidak boleh dipublik, ininya sih banyak ketentuan yang harus dipatuhi kalau hukum sendiri Pak. Yang BPJS apa lagi yang di Indonesia? Kalau di Indonesia sih mungkin kalau itu yang pemerintahan Pak. Kalau yang non pemerintahan seperti Tokopedia itu sih. Tokopedia kalau bagian apanya? Tokopedia itu di bagian banyak sih Pak. Itu waktu saya baru bermain Bogor Demo. Jadi ini sih kayak data mungkin data
penjualnya. Data penjual bisa berimbas ke penjual ya, Pak. Jadi misalnya pembeli itu bisa mengetahui data penjual itu. Jadi melalui keretanan, iya. Jadi gini Pak, ini kertananya SSS, proses script, dimana kita bisa menginputkan sebuah kode yang dimana kode itu akan tereksekusi di suatu tempat. Kebetulan ketika pemasukan kode ini saya sebagai pembeli dan saya bisa melihat penjual tersebut ngapain katanya gitu. Itu karena dia tereksekusi di penjualnya di bagian itu gitu. Jadi saya bisa melihat kalau penjualnya ini lagi banking orderan, nggak bisa ubah gini bintang 1 jadi bintang 5 enggak ya? Enggak kayaknya untuk meningkatkan performa enggak sama sih Pak. Saya sampai sekarang terus saya laporkan terus ya apresiasi ya dapat 2 juta lebih mahal tuh media daripada BPJS. Kalau di Indonesia paling tinggi berikan apresiasi cuma Sandi. Iya benar. Indotaksi itu Bitcoin tentang apa? Bitcoin 5 juta. Kalau Shopee nggak tahu sih, Shopee kan karena itu SEA ya Pak, SEA itu kan perusahaan Asia Tenggara kan ada itu bisa dibilang besar kalau kan mungkin ya karena dia lebih luas ya. Iya. Kalau Tokopedia itu kan memang Indonesia. Iya. Bukalapak. Apa memang Indonesia? Di Bukalapak itu dia Pak, menemukan keretanan lebih kritikal ya. Tapi di harga cuma 2 juta kan? 2 juta itu belum dipotong pajak. Ada pajaknya juga. Ada pajaknya Pak di pajak hadiah kalau Indonesia Pak, kan Indonesia kan pajak pajak. Warga taat pajak. Saya Pak, kerajaan ada pajaknya. Iya Pak. Setiap hadiah itu ada pajaknya, walaupun dari luar negeri kan kita harus mengisi kayak formulir pajak. Gitu sih. Kalau di Bukalapak saya menemukan crash parameter table, di mana saya bisa mengubah harga. Ini bukan harga barangnya, tapi kan ini Pak, di Bukalapak itu ada fitur buka pengiriman, di mana seller bisa tracking pengiriman itu. Enggak Pak, buka pengiriman. Jadi si seller ini bisa misal mau mengirimkan paket melalui Gojek. Nah itu bisa membayar di Bukalapak. Nah kan harganya itu sudah ada di Bukalapak. Misalnya 15.000, saya bisa mengubahnya misalnya jadi Rp1 gitu Pak. Iya Pak. Itu kalau kritikal Pak. Kalau menurut saya, karena financial loss bisa menyebabkan kerugian finansial. Iya Pak. Itu yang itu sih yang saya jadi concern, tapi sayangnya dari tidak begitu diapresiasi. Iya, mau ya Allah cuma di sini, tapi mungkin bisa sampai ke para petinggi yang disebutkan tadi. Enggak, yang saya sayangkan itu gini Pak, saya itu dituduh apa ya, menggunakan keretanan ini untuk pribadi saya, gitu Pak. Jadi saya itu dituduh sebelum mengirimkan, itu saya dituduh sudah menggunakan ini beberapa kali. Padahal ini bahkan ketika kita melakukan, kita kan nggak serta-merta satu kali coba terus kita laporkan, enggak kan? Ada beberapa kali percobaan. Yang pertama itu saya mencoba, apakah ini benar apa enggak? Oh ini bisa diubah. Oke, berarti yang tahap kedua untuk konfirmasi, apakah ini benar bisa diubah? Oh yang benar. Tahap ketiga ini saya melakukan konfirmasi plus screen recording. Jadi saya itu ibaratnya merekam setiap kegiatan yang saya lakukan pada saat mereproduksi bank tersebut supaya jadi ada riwayatnya itu ya? Iya, supaya yang pertama itu pihak pengembang itu jelas bagaimana cara memvalidasi temuan tersebut. Dan yang kedua, saya punya jaga-jaga kalau misalnya kerentanan tersebut diperbaiki duluan sebelum konfirmasi ke saya, itu saya masih punya tinggal saya bisa melakukan hal tersebut. Itu Pak.
Nah ketika ini saya tapi nggak saya nggak saya gunakan, misal kayak Gojek kan, Saya disalahgunakan lah ya. nggak salah digunakan, intinya nggak bisa itu Pak. Habis disalahgunakan itu bisa dapat banyak sebenarnya. Iya Pak, sebenarnya saya bisa Tergoda nggak sih untuk melakukannya menyalahgunakan itu? sebenarnya Kan itu kan bisa apa ya? Rp1 kan ongkir lah gitu. iya ongkir ya. Ongkir. Iya. IKEA juga gitu Pak, IKEA itu lebih unik. IKEA juga sama gitu. Kayak mengurangi harga, bukan ongkir, harga. Misalnya saya beli mikrofon. Misalnya harga 400.000 ya. Ya, saya ganti jadi 200. Bisa. Gitu. Bisa. Tapi sudah saya laporkan di IKEA. Di IKEA global ya, bukan IKEA Indonesia. Soalnya IKEA sendiri kan pusatnya di Swedia ya. Belum tahu saya. Ya di pusatnya IKEA. Kalau Sudah diverifikasi oleh mereka. sudah diverifikasi, sudah diperbaiki juga, sudah dikasih bonus juga 200 apa kan? Pound sterling kalau misalnya itu. Tinggi atau benar-benar dolar ya. Iya, tapi selisih beberapa nggak sampai ini Pak. Pasti dari dolar. Oke, secara umum Mas Zandia, ini kan kita sudah masuk apa ya, ekonomi finansial. Iya. Ini agak berat. Iya. Ini Pak, pandangan Mas Rosa kira-kira seperti apa dan kemudian apa yang perlu diperbaiki atau mungkin biasanya celah rawan itu di bagian apa ya? Dan teknologi itu seperti kayak UFO gitu loh, karena gitu. Ya juga gitu. Nah kalau menurut saya sih kalau bagian Digital lah, juga digital lah. digital digital itu menurut saya yang paling perlu diperhatikan itu logika dalam melakukan sebuah aksi. Misal ketika melakukan apa, misal saya melakukan apa dari misal banking atau intinya di pembayaran apa itu saya bisa misal mengubah harganya misalnya 10.000 saya menjadi 2.000 atau saya mengubahnya jadi ada dua parameter, ada dua apa kayak parameter kan mungkin orang paham ya Ya, paham. Jadi dua parameter, yang pertama harga, yang kedua biaya. Nah harganya 10.000, biayanya baru 500. Oke, dari sini saya gantilah ini BHP-nya jadi min baru 500. Jadi harga 10.000, BHP min baru 500. Jadi harga tadi dikurangi biaya. Jadi yang sebenarnya 12.500 harusnya dibayar, itu jadi 7.500. Itu logika itu. tapi yang diterima tetap seperti semula ya. Iya, itu Pak yang harus diperhatikan, logika dari sistem aplikasi tersebut. Parameter itu harus benar-benar dianalisis. Karena mencoba masuk ke yang itu yang kayak OVO kayak apa ya? Kalau bisa itu ya, yang satu-satu. Karena Kalau full time itu project legal sih Pak, konsultan sebagai konsultan. Baik, ya. Bukan diantar jadi sebagai konsultan. Saya juga bekerja sebagai konsultan. Sekarang konsultannya OVO juga. kebetulan kliennya UFO. Kliennya OVO. Aman dong OVO-nya ya. Karena Kalau biasanya jalannya sudah dari situ tuh ya. Kalau yang nyari lebih jauh dari saya mungkin masih nunggu Pak. Karena saya juga kan masih bisa dibilang masih newbie lah, masih baru banyak. Apa sudah ini masih belum istilahnya. Iya Pak, ini baru banyak belajar Pak. Soalnya banyak hal yang masih belum saya pahami dan banyak juga ilmu yang belum saya juga. Jadi saya selalu menganggap diri saya juga newbie ya. Supaya bisa menerima ilmu yang Ya, supaya kita tetap terbuka. iya ya Pak. Buka pikirannya, buka hatinya. Iya Pak. Nah, Mas Rosa, apa kira-kira yang bisa disampaikan kepada para mahasiswa dan mahasiswa untuk bisa menjadi seperti Mas Rosa Sandi itu apa langkah-langkahnya? langkah-langkahnya itu adalah
yang tidak pernah dari iseng ya kayak Mas Ade itu ya. Memang serius itu, memang serius itu. Itu ini Pak, sebenarnya mungkin banyak jangka passion, mengikuti passion dan sebagainya. Jadi kita itu harus menekuni apa yang kita senang. Misal kita senang programmer atau kita senang fotografi, mungkin pada saat kita mulai itu nggak akan kelihatan uangnya. Kalau kita bicara uang ya, karena kita kan pure kayak SMA gitu. Nah, pada saat perjalanan waktu kita mengenal orang-orang baru yang sudah profesional di bidang itu, maka kita akan tahu bagaimana cara mencari uang di bidang tersebut. Gitu juga. Jadi yang saya tekankan itu berdalami apa ya, kayak hal yang kamu senang gitu guys. Soalnya dan mendalami yang saya maksud ini bukan yang 1 bulan 2 bulan ya, bertahun-tahun, karena prosesnya lama, jadi harus sabar di situ juga sih. Soalnya sebenarnya Pak, ini juga apa, dulu itu saya mikirnya gini, bagaimana itu saya memutuskan menjadi komuniator atau hacker atau konsultan, itu ada ceritanya Pak. Gimana ceritanya? Sedih apa senang ceritanya? Saya mungkin menginspirasi Pak. Inspirasi lah, ya inspirasi. Gimana? Seperti yang saya sampaikan tadi kan, berfokus. Nah, ini Pak, intinya dulu itu waktu SMA itu saya pengen bagaimana caranya saya ini mempunyai uang atau punya uang tanpa keluar dari rumah. Nah, itulah sekarang istilahnya WFH ya. Iya Pak, gitu kan itu. Nah, karena saya juga apa ya, kayak saya ini termasuk orang yang malas, orang yang malas dalam artian kalau suruh kerja keras itu saya agak males gitu, misalnya kata-kata dan sebagainya itu saya agak, jadi kerja keras itu saya agak menghindari. Nah, ke depan ya itu Pak. Jadi oke, saya otot atau tenaga itu saya hindari. Terus bagaimana cara saya menanggulangi kelemahan saya? Itu dengan saya coba untuk bekerja dengan menggunakan otak lah, misalnya dalam kasarannya. Jadi saya ototnya saya kasih ke otak. Nah, terus saya menyebutkan kalau saya mau bekerja dengan otak, berarti saya harus mendalami sesuatu yang enggak banyak orang bisa, gitu Pak. Itu kan maksudnya. Ya. Itu saya itu ngelis Pak. Jadi pertama dulu itu menjadi blogger, menjadi YouTuber. Itu blogger itu ngetren ya? Ya, blogger yang ngetren Pak, YouTuber sampai dropship, nanti dropship, ya itu Pak, dropship dan sebagainya. Itu saya list juga. Terus sayangnya pada saat saya mencoba dari satu, saya itu nggak fokus Pak. Jadi saya kurang fokus dan sebagainya. Akhirnya blogger kan suka nulis. Iya Pak, harus nulis. Jadi saya itu mututan Pak sebenarnya. Jadi nggak pantas jadi itu. Jadi akhirnya ternyata dari iseng saya tersebut ternyata mendapatkan apa ya, kayak ilmu basic yang banyak. Jadi saya teruskan lagi pada saat mencari jati diri atau mencari kesenangan tersebut. Nah, saya teruskan ketemu dengan komunitas yang cocok, yang saya mendukung untuk saya berkembang. Nah, dari situlah saya dengan orang-orang yang sudah profesional di bidang tersebut, dan akhirnya memutuskan kalau mungkin ini jalan yang saya pilih untuk saat ini. Kan saya nggak tahu kalau mungkin tahun depan saya langsung beralih pada yang menjadi petani kan, saya juga nggak tahu Pak. Itu sih saat ini mungkin saya menempuh seperti itu sebagai konsultan. Komunitas itu masih ada ya, masih tetap tetap berkumpul dan melakukan kegiatan bersama. Kalau komunitas yang saat ini kayak yang dulu yang saya ikuti itu enggak Pak, soalnya sudah nggak ada. Cuma orang-orangnya itu masih soalnya cara kumpulan sudah pada berkeluarga Pak, jadi membagi waktunya agak susah mungkin mereka. Itu sih Pak. Kalau Mas Musa punya guru, apa sekarang sudah punya murid Mas Musa? Saya kalau murid sih mungkin saya bilang nggak punya. Cuma saya itu selalu
belajar bareng. Kalau Dimas itu muridnya apa enggak? Apa teman atau gimana? Kalau dulu Dimas itu pernah ke rumah saya Pak. Intinya kalau murid saya bilang murid enggak sih, karena saya masih belum sejago itu dianggap dulu. Jadi saya bahasanya tuh belajar bareng. Jadi kebetulan nih kan di antara murid ya, misalnya kita murid kan ada yang sedikit lebih pintar, sedikit bisa memahami suatu konteks daripada murid yang lain. Nah itu kan saling berkomunikasi itu Pak, yang nggak tahu dan yang sedikit tahu. Nah itu yang sedikit tahu itu komunikasi sama Dimas. Tujuannya sih untuk yang pertama untuk berbagi ya, yang kedua untuk supaya yang ilmu yang saya sedikit tahu ini nggak hilang gitu Pak. Kan kalau misalnya kita pendem aja tanpa kita aplikasikan, kita sharing itu hilang. Kalau saya bilang gitu. Karena berarti harus tetap diasah terus gitu ya. harus biasa Hilang gitu ya. iya, baik itu dibagikan atau melakukan latihan gitu. Karena ada temennya, saya itu kan kalau main bareng, misalnya main bareng kan bosen lah. Jadi kalau ada temennya, jadi makin seru gitu Mas. Iya. Dari sejumlah uang banyak yang sudah didapat Mas Hasan Sultan ya, punya Mas Sultan lah ya. Itu diapakan Mas? Kalau yang pertama dulu itu langsung Pak ajak orang tua lah, langsung menaikkan orang tua itu Pak. Diapakan? Oh belum Pak. Oh iya, Maksudnya iya. Iya. Apalagi Kalau tahun ini sekarang ini tidak gaji. Iya Pak, itu Pak, itu sih. Terus yang berikutnya? Dulu-dulunya ini sebenarnya saya ini nggak punya keinginan, tapi waktu itu butuh dan langsung beli. Jadi saya itu orang yang nabung aja sih ya. Kalau tadi kemarin itu kebetulan butuh tempat tinggal, jadi butuh tempat tinggal gitu Pak. Terus punya rumah berarti ya? Ya sudah, tapi maunya sih ini saya atas namakan orang tua saya. Jadi apa ya kan, tapi saya masih tinggal di situ sih. Jadi terus yang baru ini dari Apple ini saya kan kendaraan Pak. Jadi kan saya sudah beristri. Harganya berapa itu kendaraan? 4 kayaknya. 4 ya. Sudah beristri dan butuh kayaknya kayak. Jadi kondisi saya sendirinya sih kecapean terus ngedrop dan sakit, dan kayaknya harus butuh kayak upgrade kendaraan supaya nggak masuk angin istilahnya. Jadi gitu Pak. Jadi saya beli karena kebutuhan, bukan karena gaya-gaya gitu Pak. Ada keinginan juga ya. Bukan karena kebutuhan juga. Nah ini. Tapi yang paling penting sih yang saya anukan itu laptop sih Pak. Laptop itu yang saya paling apa ya? Itu harus teknik laptopnya. Enggak sih Pak. Seharusnya Laptop kentang bisa ya. Kentang bisa Pak. Soalnya dulu itu saya tuh ya Pak. Waktu belajar itu laptop Lenovo. Kayaknya saya Lenovo itu. Iya Pak. Notebook Pak, bukan laptop ya. Notebook. RAM-nya cuma berapa? 500 ya. Dulu banget. Mentah 500 atau 1 GB. Gitu Pak. Jadi dari situ sampai apa ya? Layarnya ini kan ada kayak Excel-nya itu Pak. Itu koyak Pak. Jadi layarnya itu kayak gil-gil gitu lah kalau dipakai. Iya. Itu masih saya pakai aja dulu. Sampai akhirnya upgrade sampai akhirnya upgrade. Sekarang punya laptop sepeda motor yang Apple itu lumayan Pak. Tapi saya anggap kalau beli kayak barang konsumtif kayak laptop itu saya anggap sebagai modal. Oh iya. Karena supaya cari lebih pakai aset juga. Iya. Cari lebih apa ya, kayak pokok yang lebih lagi belajar untuk dari seluruh tadi nama-nama pengembang perusahaan yang sudah ditarik amanahnya sama Mas Sultan. Apalagi sebenarnya ini capek usaha ini pengen karena biasanya Google sudah tahu banget itu sudah kan ya. Iya Pak. Jadi sama mungkin yang ini dicapai. Yang ini dicapai itu sebenarnya saya pengen mungkin tapi saya pengen bekerja di itu Pak, top company lah Pak yang di Facebook. Sebenarnya saya juga sudah pernah seperti itu. pernah dapat
ikut sampai di konfirmasi atau gimana? Sampai interview Pak. Jadi interview kedua itu saya SPC. Jadi itu awalnya gini Pak. Seperti yang saya mungkin kalau yang itu kan saya ikut Bondikon. Nah, dalam Bondikon ini ada kayak misi kuesioner ya Pak. Kuesionernya ini berupa soal 5 soal yang relate sama security. Dan itu sebelum kita ngisi soal kita tuh di scan dulu kata pengenalnya. Nah, setelah itu terus saya ngisi soal, ya setahu saya. Nah, beberapa bulan kemudian saya ditelepon konfirmasi, bilangnya itu dari Facebook mau nawari kerjaan 2. Yang pertama intinya sih kayak yang security analis, yang pertama. Yang kedua security engineer. Saya milih security analis karena security engineer itu butuh coding, pemahaman kode, sedangkan saya masih tahu lah pada saat saya jadi saya security analis. Misal yang lebih terjangkau lagi. Iya, daripada yang ini. Nah itu, jadi ada 2 tahap, sebenarnya 3 tahap. Yang pertama itu tahap telepon dari rekruter. Yang kedua tahap interview dari security engineer atau yang berkemungkinan di Facebook kayak security engineer atau security analyst lain gitu. Yang ketiga magang di Facebooknya gitu Pak. Nah saya gagal di step 2 ini Pak. Step 2 ini padahal saya itu sudah pede sebenarnya Pak. Jadi ada beberapa soal ya dengan bahasa Inggris ya Pak. Itu beberapa soal dan saya itu alhamdulillahnya bisa semua Pak, kecuali 1 soal. Apa itu? Saya ini mungkin ini kesalahan saya juga, soalnya saya kan logatnya orang Inggris kan agak beda ya Pak. Pronunciation ya, aksennya juga agak beda. Saya sulit memahami aksennya, apa kayak kata yang dia ucapkan. Jadi saya itu agak miss gitu lah, nggak tahu lah maunya apa itu Pak. Itu terus saya bilang sorry ya, intinya saya bilang maaf Pak, saya nggak tahu bisa skip nggak? Iya nggak tahu. Saya pede dong Pak, dari beberapa soal cuma 1 saya nggak bisa Pak. Masa sih 1 soal saja berpengaruh? Saya udah pede kan, ini makan nih ke London gitu Pak. Ternyata ya confirmation letter kalau misalnya saya nggak bisa diterusin ke step selanjutnya karena 1 soal tersebut. Terus saya tanya kan maksud saya nggak tahu benar soal apa sih? Ya, soal tentang bagaimana aplikasi menyimpan password di database gitu. Nah itu sih soal saya itu juga saya menulisnya. Padahal saya sudah mencari harapan ke sana Facebook gitu Pak. Mencari tapi sayangnya dia nggak mau berbuat segini. Masih banyak kesempatan kan? Kalau Facebook pernah ditemukan penangkapan Anda? Pernah tapi duplikat semua Pak. Jadi saya agak duplikat agak. Sebenarnya kalau misalnya mungkin saya terlalu berharap kalau duplikat itu saya agak ngedownnya itu beberapa bulan bisa Pak. Jadi misal kita sudah cari lama gitu ya? Iya Pak. Sudah lama mengerahkan seluruh report ya? Iya Pak. Ternyata ada orang lain yang lebih cepat daripada ini. Akhirnya saya nggak nyari terus fokusnya ke Google. Soalnya saya suka Google. Banyak dia juga ngasih bonus Pak. Oke, saya kira cukup. Sebenarnya kita sudah cukup lama ini. Dan terima kasih atas kehadirannya. Baik Pak, sama-sama. Saya harus bisa sekian tahun itu bisa menghadirkan Nosasan. Semoga video ini juga viral seperti video sebelumnya. Banyak memberikan manfaat bagi pendengar juga Pak. Terima kasih Mas Wajari. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.